kembali dalam menu sarapan pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan membaca kita akan mempelajari tentang keturunan dari Adam ya Bapak Saudara ya. Dalam Kejadian 5 ayat yang ke-21 sampai 24 saya bacakan dulu. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh adalah salah satu keturunan dari Adam, yaitu anak dari Yared ya. Di sini diceritakan firman Tuhan di dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 dikatakan bahwa Henokh itu hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Tadi pada usia 65 tahun ditambah 300 tahun. Dan dikatakan juga Henokh hidupnya tidak mengalami kematian secara tubuh jasmani, tetapi ayat 24, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Di sini ini ada sesuatu hal yang spesial ya Bapak Ibu Saudara ya. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dikatakan karena Henokh hidupnya bergaul dengan Allah dan hidupnya karib dengan Allah, maka saking hidupnya itu bergaul dengan Tuhan Yesus, maka Allah tidak mengizinkan dia mengalami kematian secara tubuh jasmani, tetapi ia pada usia 365 tahun Tuhan mengangkatnya dan dia tidak mengalami kematian. Itu adalah kehidupan dari Henokh. Ini salah satu tokoh yang kita pelajari yang pertama. Selanjutnya Henokh ini mempunyai seorang anak yang bernama Metusala. Saya bacakan. Setelah Metusala saya bacakan selanjutnya. Setelah Metusala hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Jadi Lamek ini adalah cucu dari Henokh. Nah, kalau kita mempelajari dan melihat selanjutnya, Lamek selanjutnya dia memperanakan seorang yang sangat terkenal dalam sebuah cerita Alkitab, yaitu memperanakan Nuh. Nah, setelah Nuh apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di situ diceritakan dalam Kejadian 6 dan ayat-ayat selanjutnya kita baca sampai habis, itu tentang kejahatan manusia di muka bumi. Tetapi setelah hidupnya Lamek ini, Lamek bapak dari Nuh, itu sebenarnya manusia itu sudah berbuat jahat di hadapan Tuhan. Bukan jahat suka membunuh, tetapi bagaimana manusia itu hidupnya sudah meninggalkan Tuhan, tidak ingat dengan Tuhan. Itu pada waktu zamannya Lamek, bapak dari Nuh. Tetapi setelah Nuh, kejahatan manusia itu semakin bertambah-tambah. Kita baca Kejadian 6 ayat yang kedua dan ketiga. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Ini sudah jelek ya. Ayat 3 selanjutnya, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat yang kelima, ketika dilihatnya Tuhan kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi pada waktu zamannya Nuh, cicit dari Henokh, cucu dari Metusala ya, kejahatan manusia ini semakin luar biasa. Dan Tuhan berkata bahwa Rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging. Jadi Tuhan sudah mulai murka kepada manusia. Terus kita baca ayat selanjutnya.
ayat yang ke-13 dikatakan bahwa berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi semakin manusia berbuat jahat dan melakukan hal-hal yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan memutuskan bahwa Tuhan akan memusnahkan bumi. Dikatakan yang ke-13, Kejadian 6:13, saya baca kembali. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Itu adalah hukuman Tuhan yang diberikan kepada bumi pada waktu itu. Tetapi marilah pagi hari ini kita membaca sebuah perhitungan ya Bapak Saudara ya. Tadi kita sudah melihat dari kehidupan Henokh. Henokh adalah orang yang sangat bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana kita harus meresponi dan mencontoh tentang kehidupan Henokh ini. Bagaimana kita juga di akhir zaman ini menjadi orang-orang yang hidup berkarib, hidup akrab dengan Tuhan. Dengan hidup karib dan akrab dengan Tuhan, maka Henokh menangkap sebuah pesan dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu pesan itu disampaikan kepada Metusala anaknya. Karena kita tahu bahwa arti dari kata Metusala itu adalah ketika ia mati maka penghakiman itu dimulai ya Bapak Saudara ya. Tadi kita membaca dari Henokh, Metusala, Lamek dan Nuh, dan kita melihat di sini bahwa Metusala itu berumur 187 tahun ia memperanakan Lamek, dan Lamek memperanakan Nuh itu umur 182 tahun dalam Kejadian 5 ayat 28. Dan kita mengetahui air bah itu terjadi bahwa pada waktu Nuh itu berumur 600 tahun. Kejadian 7 ayat ke-11, umur Nuh adalah 600 tahun. Kita dibaca sendiri-sendiri dalam Kejadian 7 ayat 11. Nah, kita melihat di sini bahwa setelah kematian dari Metusala itu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penghukuman di dunia ini melalui air bah itu dikerjakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tadi bermaksud untuk memusnahkan seluruh apa yang hidup di dunia ini. Bukan hanya manusia, tapi hewan, tanaman, semua dimusnahkan oleh Tuhan pada waktu kematian dari Metusala. Nah, hal ini benar atau tidak Bapak Saudara ya? Mari kita berhitung. Metusala berumur 187 tahun itu melahirkan Lamek. Ditambah Lamek umur 182 tahun dia memperanakan Nuh. Jadi ditambahkan kembali 600 tahun pada waktu usia Nuh terjadilah air bah. Jadi totalnya adalah 969 tahun. Tadi dikatakan Metusala usianya berapa? Metusala memiliki usia juga 969 tahun. Jadi inilah sebuah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita selidiki maka kita akan menemukan sesuatu hal yang menarik Bapak Saudara. Jadi kita tidak akan membaca hanya sebuah cerita silsilah dari keturunan Adam dan Hawa saja, tetapi bagaimana ada angka-angka yang kita peroleh, dan disitulah firman Tuhan pun semakin menguatkan, dan firman Tuhan pun tidak dapat kita sangkal bahwa Tuhan sudah memberikan pesan kepada Henokh yang hidupnya bergaul dengan Allah melalui anaknya bernama Metusala. Puji Tuhan, dengan usia Metusala yang hampir 1000 tahun, Tuhan bersabar menunggu manusia untuk bertobat, tetapi manusia tidak bertobat. Itulah kesabaran Tuhan yang harus kita syukuri. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus kita semuanya dari penghukuman kekal yang seharusnya kita masuk ke dalam neraka, dalam penghukuman yang kekal, tetapi Tuhan Yesus pun juga menunjukkan kasih-Nya melalui kematiannya di atas kayu salib. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memiliki sebuah kesabaran yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus mencintai kita, dan bagaimana selanjutnya kita membaca di dalam Kejadian 6, Kejadian 7, bagaimana Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa Tuhan begitu sayang kepada manusia, Dia memberikan sebuah tanda
bahwa Dia tidak akan memusnahkan bumi ini kembali dengan tanda yang diberikan kepada Nuh. Dan itu kita melihat janji Tuhan hingga sampai hari ini. Tuhan tetap mengasihi kita, menunggu kita untuk kita selalu hidup bergaul dan bertobat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pagi hari ini. Kiranya memberkati kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.